Itu Rita kenapa live lagi itu Rita itu? Jansennya nggak masuk kali. Makanan Dian mana? Mau kue nggak? Dian mau kue nggak? Dian mau kue nggak? Kita mulai ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, selamat malam. Ex-Youth Charismatic Worship Service, atau dulu disingkat CWS, di Gedung Kenanga, itu merupakan kumpulan teman-teman sepelayanan yang sudah lama, boleh katakan 25 tahun yang lalu, di pelayanan di Youth CWS Kenanga, yang saat ini berkumpul dan bertemu karena kasih kemurahan Tuhan dapat berkumpul di WA Group. Ini mengumpulkan juga nggak mudah. Walaupun saat ini ada yang tinggal di Jakarta, di Bandung, Medan, dan di beberapa kota lain di Indonesia. Dan bahkan ada yang tinggal di Amerika. Dengan kerinduan untuk saling berbagi dan melayani. Acara malam ini merupakan hasil dari pergumulan kami untuk dapat berbagi dan mengedukasi kepada kita semua terkait dengan seputar vaksin COVID-19. Oleh karena itu, kami menghadirkan pembicara pakarnya, yaitu Ibu Dr. Novilia, yang akan memberi ilmu dan informasi kepada kita dengan dipandu oleh Dr. Pinkan, yang adalah teman sepelayanan dulu. Terima kasih atas kesediaan Dr. Novilia dan Dr. Pinkan untuk dapat terselenggaranya acara Juminar malam ini. Kiranya kita semua akan dibekali satu informasi yang benar seputar vaksin COVID-19. Dan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah ikut hadir di ruang virtual via Zoom ini. Dan selamat menyimak dan mengikuti acara Juminar ini, dan salam sehat. Kami serahkan kepada moderator, Dr. Pinkan, silakan di unmute mic-nya. Silakan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa kali ini kita akan bicara tentang seputar vaksin. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita akan langsung mulai aja. Sorry Sugeng, ini ada ketutup dengan... Kenapa? Enggak kok. Ada tulis continue-nya, this meeting is being recorded. Enggak apa-apa. Oh, soalnya ini layarnya ketutup. Diklik aja continue-nya. Oh, oke. Kan? Ya. Baik. Oke. Ya. Thank you, Dok. Zoom-nya sekarang minta izin, jadi kalau misalnya penyelenggara merecord, semua peserta dikasih tahu gitu. Kalau kita setuju, kita klik continue. Kalau kita nggak setuju, berarti kita leave meeting-nya gitu. Oh, gitu. Maaf. agak nggak terbiasa dengan Zoom. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti tadi kita baca dulu susunan acara. Tadi kata pembukaan sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Kemudian nanti yang kedua adalah perkenalan pembicara. Nanti saya sendiri yang menyampaikan. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan oleh Dr. Nevilia Syafri Bahtiar, Dokter Magister Kesehatan. Kemudian tanya jawab dipandu oleh saya sendiri, kemudian closing statement oleh pembicara. Next slide, Pak. Sampai saat ini kami minta kepada semua peserta yang ada di Zoom kali ini, kami mohon pengertian untuk selama pemaparan, mohon semua suara di mute,
kecuali pembicara, moderator, dan host. Kemudian video tidak dimatikan kecuali ada gangguan jaringan agar ada interaksi dengan kita semua. Sorry. Yang ketiga, selama pemaparan, jika ada pertanyaan, mohon diketik di chat. Pertanyaan akan dibacakan saat sesi tanya-jawab. Kemudian bila ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk langsung bertanya dengan raise hand dan disampaikan pertanyaan sesingkat mungkin. Oke, next. Berikut ini adalah data pribadi dari Dr. Novilia Syafri Bahtiar, dokter magister kesehatan. Beliau lahir di Pekanbaru pada tahun 1969 dengan gelar sarjana dan profesi kedokteran dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 94 dan memperoleh Master of Health dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010. Kemudian meraih program doktoral dalam bidang kedokteran di Universitas Padjadjaran Bandung, dan kemudian alumni Advanced Vaccinology course di Annecy, Prancis tahun 2012, dan bergabung dengan PT Bio Farma Persero sejak tahun 2001 sebagai Kepala Bagian Evaluasi Produk, Kepala Divisi Surveillance dan Uji Klinis, Ketua Tim Advokasi Imunisasi. Beliau juga mengajar di program Magister Ilmu Kedokteran Tropis UGM sejak tahun 2016 dan di WHO sebagai Temporary Advisor for Measles Laboratory tahun 2008, kemudian aktif di Council International Organization of Medical Science atau CIOMS sejak tahun 2008, dan beberapa kali menjadi expert dalam Brighton Collaboration Working Group for Case Definition, dan sudah menghasilkan 23 publikasi internasional dan 16 publikasi nasional, serta beliau menulis 2 buku di Indonesia dan 4 buku internasional seputar vaksin. Panjang ya, Dok. Tapi itu ilmu yang dicari. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung serahkan kepada Dr. Novi untuk pemaparan selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Pinkan, dan terima kasih kepada Pak Sugeng dan Kak Maida yang telah memfasilitasi acara ini. Selamat malam Bapak dan Ibu, dan selamat pagi Ibu-Ibu cantik yang ada di US. Jam berapa di sana? Jam 6 pagi, jam 8 pagi? Oh, jam 6. Ya, karena saya kalau rapat dengan orang US biasanya jam 9 atau jam 9.30 gitu. Mereka nggak bisa bangun jam 6, Kak Maida. Jadi makanya pas Kak Maida bilang jam 8 nggak apa-apa, orang saya biasanya rapatnya mulainya setengah 10 malam gitu. Saya mohon izin untuk share screen. Monggo, monggo. Nanti kalau terlalu ilmiah atau saintifik nanti saya lewat aja, takutnya nanti bikin ngantuk. Ya. Jadi tentu Bapak dan Ibu sudah mengenal tentang vaksin, tetapi saya refresh aja. Jadi vaksin itu suatu kuman atau patogen, atau bisa virus, bisa bakteri, tergantung penyakit yang akan dicegah. Dia sudah mati atau dilemahkan atau hanya mengandung sebagian saja yang diberikan kepada orang sehat, dan bila diberikan kepada orang sehat diharapkan dapat menimbulkan kekebalan yang spesifik. Jadi ingat, kekebalan yang spesifik beda dengan kalau kita makan, kalau kita memberikan ASI itu adalah kekebalan non-spesifik, tetapi kalau vaksinasi memberi kekebalan spesifik. Jadi kalau misalnya diberikan vaksin COVID-19, berarti kekebalan yang timbul adalah spesifik untuk vaksin COVID-19. Bapak dan Ibu mungkin ingat ya zaman dulu, untuk yang generasi zaman old mungkin, yang zaman now tidak pernah menyaksikan ini, tetapi yang zaman dulu ini adalah cacar bopeng atau cacar api yang cukup tinggi juga angka kematiannya. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, dulu itu tahun 67 mencapai 10-15 juta kasus. Ini jauh di bawah kejadian COVID sekarang.
Kemudian kematiannya adalah 2 juta kematian. Jadi fatality rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan COVID kalau penyakit cacar bopeng atau variola ini. Kemudian dilakukan vaksinasi dan kemudian karena vaksinasinya massal serentak di seluruh dunia, cepat tercapai herd immunity sehingga kemudian terjadilah yang namanya eradikasi atau penyakitnya dan virusnya punah dari muka bumi. Nah, salah satu kisah sukses vaksin lainnya, Bapak dan Ibu, ini adalah untuk vaksinasi polio. Kita tahu polio itu menimbulkan kelumpuhan, jadi bisa menyebabkan kecacatan atau kematian juga. Pada tahun 88, ini lihat bagian yang warna merah ini ada 125 negara yang endemis polio, termasuk kita Indonesia. Kemudian tahun 2014, hanya tinggal 3 negara yang masih endemis, yaitu di sini adalah Nigeria, kemudian Afghanistan dan Pakistan. Update yang terakhir tahun 2019, Nigeria pun sudah putih sebenarnya, jadi tinggal hanya Afghanistan dan Pakistan yang masih endemis untuk polio. Nah, dari pertanyaan yang dikirimkan ke saya, ada yang menanyakan apa sih bedanya vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac. Nah, ini adalah vaksin yang whole virus yang mengandung virus secara utuh. Jadi yang ini, yang kiri ini virus yang dilemahkan, tapi ini jarang. Yang memproduksinya, yang cukup banyak mengembangkan adalah tipe yang inactivated ini, atau virus yang sudah dimatikan. Yang bila disuntikan ke dalam tubuh, maka dia akan dikenali oleh sistem pertahanan tubuh untuk menimbulkan kekebalan. Nah, jadi virus inactivated ini cara pembuatannya sudah diketahui lama, jadi bukan metode baru. Kemudian patogen hidupnya bisa mengalami proses kimiawi atau pemanasan sehingga dia menjadi inaktivasi. Perlu penguat karena dia sudah dilemahkan, jadi perlu ajuvan kita menyebutnya untuk memicu reaksi timbulnya kekebalan. Minimal diberikan 2 dosis dengan jarak waktu antara 14 sampai 28 tergantung jenis vaksinnya dan disimpannya pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, bedanya dengan AstraZeneca, AstraZeneca ini adalah yang ini, non-replicating viral vector. Jadi dia ini adalah virus lain, bukan virus corona, bukan virus COVID, tetapi ini adalah adenovirus. Adenovirus ini dititipkan yang merah ini. Yang merah ini adalah susunan protein dari bagian spike, bagian duri dari virus corona. Nah, diharapkan bila dititipkan ke dalam adenovirus ini, bila dimasukkan ke dalam tubuh, juga akan memberikan respon imun. Tetapi kalau dengan metode adenovirus ini, atau contohnya vaksin AstraZeneca itu, dia lebih kuat untuk menimbulkan antibodi. Jadi dia di sini disimpannya 2-8, ada yang diberikan 1 dosis, contohnya yang diproduksi CanSino dari Cina, kemudian yang diberikan 2 dosis, contohnya adalah yang diproduksi oleh AstraZeneca dan yang diproduksi oleh Gamaleya dari Rusia atau vaksin Sputnik. Jadi ini lebih imunogenik, cuma efek sampingnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang inactivated. Nah, kalau di Amerika beda lagi mekanisme vaksin yang digunakan. Ini adalah vaksin mRNA. Jadi materi genetiknya sangat kecil yang dititipkan, yang merah ini, kemudian dilapisi dengan suatu butiran lemak, gitu disebutnya ya, atau lipid coating, lapisan lemak. Lapisan lemak ini akan menyebabkan nanti dia akan mudah masuk ke dalam sel. Nah, nanti dia akan menghasilkan protein dari virus yang nanti dikenali lagi oleh sistem kekebalan kita dan dihasilkanlah antibodi.
Nah, ini juga vaksinnya juga sangat imunogenik. Ini platform baru, jadi menggunakan instruksi genetik yang dititipkan pada DNA. DNA ini contohnya adalah dikembangkan di Korea. Perusahaannya namanya Genexin. Nah, kalau RNA ini adalah Pfizer dan Moderna. Dia sangat imunogenik, cuma hal yang agak menyulitkan adalah disimpannya, dia memerlukan ultra low storage atau penyimpanan dengan suhu yang sangat rendah. Kalau Pfizer itu minus 70, kalau Moderna minus 20. Jadi kalau di US mungkin tidak menjadi masalah dengan penyimpanan minus 70. Tapi kalau di Indonesia akan sangat sulit mencari saat ini institusi yang mempunyai minus 70. Bio Farma punya, tetapi sudah penuh dengan balek vaksin yang kita punya. Mungkin ada beberapa lab, tapi biasanya mungkin hanya 1-2 mereka punya untuk tempat penyimpanan. Biasanya adalah laboratorium-laboratorium yang menyimpan mikroorganisme. Jadi agak menyulitkan kalau menggunakan Pfizer di Indonesia. Tetapi sebenarnya rencananya pemerintah juga ingin mengimpor jenis vaksin RNA ini. Bapak dan Ibu yang mengkhawatirkan vaksin, bagaimana ya takutnya efek samping dan sebagainya. Jadi tetap semua vaksin yang sudah mendapat emergency use authorization di masing-masing negara itu melalui tahap ini. Jadi mulai dari dia ditemukan, ada uji pada hewan dulu, kemudian uji fase 1, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, kemudian uji klinis fase 3. Namun, urutan seperti ini bila situasinya bukan pandemi. Bila situasinya pandemi, maka digunakan yang skema accelerated. Jadi, fase 1 dilaksanakan setelah dipantau sekian hari, efek sampingnya bisa ditoleransi, fase 2 bisa dimulai. Fase 2 dipantau menunjukkan immunogenicity atau antibodi yang baik, fase 3 dimulai. Kemudian juga proses kajian untuk menghasilkan yang namanya emergency use authorization di masing-masing negara itu bisa dimulai atau bisa dilakukan pada fase 3 ini berjalan 3 bulan, asal data vaksin efikasinya mencukupi. Kenapa bisa dipercepat seperti ini? Karena kita ingin menanggulangi pandemi secepat mungkin supaya pandemi ini lekas terkontrol. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini semua pasti melalui kajian. Dan biasanya vaksin-vaksin COVID-19 ini, kajian itu sudah lintas negara, misalnya Sinovac, ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima vaksin Sinovac, itu data yang kita minta adalah dari Turki, dari Brazil, dan dari Cina, serta dari Indonesia, itu semua datanya digabungkan. Nah, ini adalah contoh publikasi vaksin Sinovac, ini bisa dilihat di internet. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini antibodi yang dihasilkan dengan interval 14 hari dengan menggunakan uji netralisasi itu adalah 92,4%. Nah, kalau efek samping yang kita lihat, mayoritas untuk yang reaksi lokal itu adalah yang cukup tinggi itu adalah pain. Jadi pain atau nyeri pada tempat suntikan ini hampir sama dengan total reaksi lokal yang ditemukan. Sedangkan untuk reaksi sistemik paling banyak adalah fatigue atau kelelahan. Ini adalah gejala-gejala yang ditemukan pada saat uji klinis. Nah, di Bandung sendiri dilakukan uji klinis fase 3 bekerja sama dengan UNPAD dan dengan Kementerian Kesehatan. Mungkin Bapak dan Ibu suka lihat di TV juga. Peneliti utamanya adalah Prof. Kusnandi. Dan efikasi di Indonesia adalah 65,3%. Jadi Bapak dan Ibu, 65,3% itu bukan berarti bahwa antibodi yang terbentuk itu 65 orang dari 100, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan efikasi ini adalah risiko dia untuk tertular COVID itu 65,3% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak mendapat vaksin. Nah, kalau di Brazil itu 50-78% dan di Turki 91,25%. Adapun persyaratan dari WHO sendiri itu adalah lebih sama dengan 50.
kenapa sih beda-beda gitu ya, di Indonesia begini, di Brazil segini, itu sangat dipengaruhi oleh lifestyle, dipengaruhi juga tingkat pendidikan, karena kita membandingkan antara kelompok yang menerima vaksin dan kelompok yang tidak menerima vaksin dalam mendapatkan infeksi penyakit COVID-19. Jadi sangat dipengaruhi dengan kebiasaan orang tersebut untuk menerapkan 5M. Nah, untuk antibodi yang terbentuk, nah ini baru antibodi yang terbentuk adalah 96,3%, dan yang naik sangat signifikan adalah 88,3%, dengan rata geometrik naik sebesar 7,91 kali. Nah, data keamanannya, reaksi lokal yang ditemukan adalah nyeri pada tempat suntikan, jadi sama dengan fase 1-2 Sinovac tadi. Indurasi ada sedikit bengkak, kemerahan. Kemudian resisi sistemiknya adalah nyeri-nyeri otot, kelelahan, demam, dan sakit kepala, tapi ini jumlahnya sangat sedikit dan ringan. Umumnya intensitasnya sangat ringan dan sembuh tanpa pengobatan. Nah, Januari tanggal 11, Badan POM mengeluarkan EUA untuk Indonesia. Ini adalah contoh botol vaksinnya. Kemudian ini adalah Sinopharm. Sinopharm juga menggunakan mekanisme yang sama. Sinopharm ini akan segera masuk ke Indonesia melalui mekanisme gotong royong. Dan kita lihat di sini juga sebenarnya efek sampingnya juga sangat minimal ya. Kita lihat di fase 2 dengan interval 21 hari. Untuk reaksi sistemik itu demam, hanya 2 orang dari 84 peserta uji klinisnya. Kemudian reaksi lokalnya yang banyak adalah nyeri pada tempat suntikan, ya, dialami oleh 12 orang dari 84. Jadi itu adalah efek samping yang dirasakan oleh peserta uji klinis. Jadi sebenarnya sangat ringan yang ditemukan pada uji klinis. Ini adalah contoh botol vaksin untuk Pfizer ya, seperti ini kemasannya nih masih beku sepertinya kelihatannya. Jadi yang ada di sini adalah nama vaksinnya, berapa dosis isinya, kemudian cara penyimpanannya, berapa dosis untuk sekali suntik, dan nomor batch vaksin yang tercantum di sana. Nah, ini adalah data keamanan vaksin Pfizer. Ini contohnya kita lihat untuk 18 sampai 55 tahun. Paling banyak itu adalah pain at the injection site. Jadi hampir mirip dengan yang tadi vaksin Sinovac. Kemudian dia ada untuk dosis keduanya juga sama. Yang paling banyak itu adalah pain atau nyeri pada tempat suntikan. Sedangkan untuk reaksi sistemiknya kita bisa lihat di sini untuk vaksin Pfizer itu adalah fatigue atau kelelahan, baik untuk dosis pertama maupun untuk dosis kedua. Jadi sebenarnya efek samping yang ditimbulkan mirip-mirip satu dengan yang lain. Nah, ini adalah contoh kemasan vaksin Moderna, kurang lebih isinya juga sama, tulisannya ada nama vaksinnya, cara penyimpanan, dosis, ini mengandung untuk berapa dosis. Hanya itu yang tertera. Kalau angka hanya yang tertera adalah nomor batch dari vaksin, dan itu sangat bervariasi. Nah, ini adalah untuk vaksin mRNA. Kita lihat di sini mungkin agak kecil tulisannya untuk efek sampingnya. Ini vaksinasi pertama, ini vaksinasi kedua, yang abu-abu ini adalah yang intensitasnya ringan. Kita bisa lihat di sini untuk reaksi lokal itu yang paling banyak sama, pain juga, baik untuk suntikan pertama maupun untuk suntikan kedua. Sedangkan untuk reaksi sistemik kita lihat di sini yang banyak adalah fatigue di suntikan kedua ya. Fatigue juga ada sakit kepala. Jadi kurang lebih vaksin yang satu dengan yang lain memberikan efek samping yang sama. Nah, ini adalah kemasan dari vaksin AstraZeneca. Kita lihat di sini, jadi sama cara pemberiannya bagaimana, ini multidos, satu suntik adalah 0,5 mili, kemudian total isinya adalah 5 mili, berarti ini satu botol ini untuk 10 penyuntikan. Nah, ini adalah publikasi dari vaksin AstraZeneca.
Nah, kita lihat efek sampingnya untuk reaksi lokal ini usia 18 sampai 55, ini 56 sampai 69, ini usia 70 tahun. Bapak bisa lihat di sini Bapak Ibu bahwa yang banyak mengeluhkan efek samping justru yang lebih muda. Yang lebih tua ini malah lebih sedikit laporan efek sampingnya. Mungkin yang lebih tua karena sudah sepuh lebih bisa menerima rasa sakit, jadi tidak banyak mengeluh. Justru yang mengeluh adalah yang lebih muda. Ini adalah pain, kemudian reaksi sistemiknya juga ada sakit kepala dan demam. Jadi gambaran pun untuk AstraZeneca kurang lebih sama, tapi dia lebih banyak demam sebenarnya. Jadi makanya kalau di Indonesia juga pas yang disuntik dengan Sinovac, kemudian dengan AstraZeneca hanya berbeda sedikit, tetapi tidak semua mengalami demam. Nah, ada yang menanyakan juga gimana ya vaksin Sinovac itu masih bisa nggak sih menghadapi strain virus yang baru sekarang, ada strain UK, ada strain Afrika Selatan gitu ya. Memang pemberitaan di media itu sangat heboh, pasti Bapak Ibu menjadi khawatir, tetapi kalau kita lihat virus-virus yang bermutasi, virus-virus RNA namanya yang bermutasi ini, virus RNA. Nah, yang paling tinggi tingkat mutasinya itu sebenarnya bukan virus SARS-CoV-2, tetapi virus polio. Nah, ini adalah human norovirus. Virus influenza juga cukup tinggi mutasinya. Nah, di mana sih virus SARS-CoV-2? Virus SARS-CoV-2 tidak terlalu tinggi sebenarnya mutasinya di sini. Tetapi karena jumlah kasusnya tinggi dan jumlah transmisinya tinggi, seolah-olah mutasinya pun juga tinggi. Padahal kalau dibandingkan dengan virus yang lain, sebenarnya tingkat mutasinya lebih rendah. Nah, ini adalah pengujian menggunakan plasma konvalesen, kemudian serum orang yang sudah disuntik oleh vaksin Moderna dan oleh vaksin Novavax. Novavax ini dia vaksin yang mengandung rekombinan protein. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah titernya terhadap baik konvalesen maupun Moderna maupun Novavax. Terhadap B1351 ini adalah strain Afrika, sedangkan B1429 adalah strain California. Jadi kalau dengan strain California memang ada sedikit penurunan, tapi tidak terlalu rendah penurunannya. Tetapi dengan strain Afrika itu memang sangat rendah penurunannya, baik yang Novavax, Moderna, meskipun plasma konvalesen sekalipun. Jadi memang terjadi penurunan, tetapi masih bisa menetralisasi. Ada penurunan bisa ini 9 sampai 14 kali, sedangkan kalau untuk dengan strain California sekitar 2 sampai 4 kali. Tetapi masih tetap bisa menetralisasi. Ini adalah contoh untuk konvalesen plasma, ini Sinovac dan ini Sinovac, juga terhadap B117 atau strain Inggris dan strain Afrika Selatan atau B1351. Di sini juga sama, kalau dengan strain UK dia kurang lebih bisa hampir sama, sedikit penurunannya, tetapi kalau dengan strain Afrika Selatan itu menukik jauh. Ya, untungnya strain Afrika Selatan ini tidak ditemukan di Indonesia ya. Ini beberapa studi yang membandingkan kalau misalnya dia disuntik menggunakan jenis-jenis vaksin ini, kemudian dilihat dibandingkan dengan virus yang strain mutasi yang lain, nah bagaimana penurunan dari uji netralisasinya. Jadi paling rendah hanya menurun 0,71 kali, tetapi paling tinggi ada yang bisa turun 7,6 kali atau bahkan ini 8,6 kali. Jadi pada intinya mereka masih melakukan netralisasi terhadap strain-strain virus baru tersebut, tetapi terjadi penurunan. Tapi di sini belum ada data untuk yang strain India. Saya cari sampai semalam itu tidak ada data masih belum ada data untuk yang strain India. Jadi kira-kira masih perlu nggak sih divaksin kalau ada strain baru? Strain baru itu
itu kebetulan kemarin pagi saya webinar juga di lingkungan mikrobiologi, dan jumlah yang strain UK, kalau Afrika Selatan belum ada ditemukan di Indonesia, tapi kalau yang UK dan yang India itu masih sangat sedikit jumlahnya. Masih bisa dihitung dengan jari, sedangkan yang masih mendominasi adalah strain Indonesia. Jadi tentu masih sesuai dengan vaksin. Jadi tidak perlu takut dengan yang jumlahnya sedikit. Nah, kita berkejaran dengan waktu. Jadi semakin cepat dan semakin banyak yang diimunisasi, itu akan memutuskan mata rantai, dan bila memutuskan mata rantai penularan virus COVID, tentu akan mencegah terjadi mutasi lebih lanjut. Kemudian, dan kita lihat tadi, meskipun terjadi penurunan, tetapi masih mempunyai daya netralisasi dari virus yang digunakan, dari vaksin yang digunakan di Indonesia terhadap strain UK. Nah, untuk pemantauan keamanan, di Amerika saya tahu jelas bagus ada sistem pemantauan keamanannya. Di Indonesia juga bagus. Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar, ini terjadi begini-begini pasca imunisasi, terjadi begini pasca imunisasi, itu semua dikaji oleh Komnas KIPI. Tidak ada satupun yang luput, dan itu dikaji menggunakan data yang sangat lengkap, dikumpulkan, baik di tempat perawatan. Nah, di sini kemudian akan dikaji apakah terjadi karena vaksin atau bukan. Dan bahkan untuk yang kemarin terakhir AstraZeneca, yang nomor batch itu sempat di-stop, Badan POM sudah mengeluarkan hasilnya bahwa nomor batch tersebut lulus uji toxicity dan sterility. Nah, saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, tujuan vaksinasi adalah pertama menurunkan kematian, yang kedua menurunkan keparahan penyakit, yang ketiga menurunkan angka kesakitan. Jadi artinya apa? Jadi artinya meskipun sudah divaksin, virus corona itu masih mengancam karena nanti tergantung viral load-nya berapa yang kita terima dan antibodi berapa yang kita punya. Dan itu nanti yang bertempur. Dan kalau misalnya virusnya lebih sedikit, kita tidak sakit atau mencegah sakit. Dan yang paling penting adalah Bapak dan Ibu bila divaksin berkontribusi untuk terjadinya herd immunity atau kekebalan berkelompok. Nah, bila telah terjadi herd immunity atau kekebalan berkelompok ini, baru kita bisa lepas masker. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah vaksinasinya harus tercapai dengan cepat dalam waktu singkat seperti di Amerika. Di Indonesia sekarang masih sangat kecil cakupan imunisasinya. Jadi setelah vaksinasi, Bapak dan Ibu tetap harus implementasikan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan keyakinan untuk divaksinasi. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Novi atas paparannya. Saya rangkum sedikit, nanti mohon ralat ya dok. Jadi saya rangkum sedikit bahwa vaksin ini akan memberikan kekebalan spesifik dan bagaimana bagaimana membentuk obat vaksin tersebut. Jadi ada yang diambil dari orang yang sudah terpapar sakit kemudian dijadikan untuk vaksin, ada yang dibuat untuk dikombinasikan ke dalam sel RNA-nya dan sebagainya. Kemudian secara efikasi sendiri kalau di Indonesia ini hanya 65,3%. Maksudnya adalah resiko orang Indonesia untuk tertular COVID ini lebih kecil dibanding sekitar 65,3% ini lebih kecil dibanding orang yang tidak dapat atau tidak mendapatkan vaksin. Makanya kita semua harus divaksin supaya angka efikasinya juga bisa meningkat. Kemudian hal-hal tersebut juga dipengaruhi oleh lifestyle,
tingkat pendidikan, dan tetap menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian, tujuan vaksin sendiri adalah untuk menurunkan angka kematian, menurunkan keparahan penyakit, menurunkan angka kesakitan, mencegah kita menjadi sakit, dan menjadikan kekebalan berkelompok atau herd immunity. Makanya sebenarnya tujuannya kita semua harus divaksin. Jadi seperti yang kita bilang bahwa kalaupun sudah divaksin bukan berarti kita kebal banget terhadap penyakitnya, tapi setidaknya tidak parah dibanding orang yang tidak divaksin. Makanya sebenarnya kita mencanangkan supaya teman-teman juga ikut divaksin. Nah, yang terjadi saat ini adalah gini dok, di antara teman-teman ini ada yang bilang gini, nggak usah divaksin. Toh saya selalu menerapkan 5M misalnya. Saya isolasi mandiri. Saya tetap di rumah, nggak kemana-mana. Tapi kan pada dasarnya belum tentu sayanya ini juga bisa jadi sayanya juga jadi OTG. Itu yang kita nggak tahu. Ya kan, apalagi juga orang tersebut mungkin nggak mau, saking takut disangka positif, nggak mau tes swab antigen, nggak mau PCR, jadi menyangka bahwa dirinya paling hebat atau ya paling nggak akan terkena penyakit lah, seperti itu. Kemudian juga ada orang yang takut divaksinnya bukannya apa-apa karena orang lain aja mati, ngapain gua vaksin, ntar juga mati juga. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau saya bilang mati jangan ngajak-ngajak. Kemudian banyak rumor sekarang dengan yang ada strain baru yang dari India yang katanya juga lebih parah dari sudah divaksin, gitu, lebih parah. Jadi banyak simpang siur hal-hal mengenai vaksin yang banyak banget yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Lebih kurang begitu sih dok, gitu ya. Nah, Iya, Mangga. Jadi pertanyaannya, ini langsung borongan, Dokter Pinkan. kita nggak, itu maksudnya tadi yang saya sampaikan tuh, kenapa sih orang nggak mau divaksin, lebih kurangnya tuh kayak begitu dok. Iya, Nah, iya. jadi Iya. kita ngurangin lah, maksudnya juga teman-teman kita ajak di sini, kita memberikan pengertian, kita memberikan arahan, kenapa sih kita juga harus divaksin. Jadi kita supaya simpang siurnya tuh tetap jadi satu arah lah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan dulu yang pertama dari Pak Lian, karena kita dengar ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa si penerima hadiah novel itu Luke Montaigne ini, bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi orang yang menerima vaksin. Dikatakan jangka 2 tahun vaksinnya sudah tidak aktif. Nah, apakah ini hanya isu saja? Bagaimana, yang belum tahu kebenarannya, atau bagaimana pandangannya dokter? Silakan dulu. Ya, jadi kalau untuk uji klinis fase 3 itu kita melihat terjadinya vaksin COVID-19, terjadinya penyakit COVID-19 dibandingkan antara grup yang menerima vaksin dan yang grup tidak menerima vaksin. Nah, di situ terbukti bahwa mayoritas, bahkan hampir 100% orang-orang dengan infeksi COVID-19 yang fatal atau meninggal atau yang berat atau serius itu bukan dari kelompok yang menerima vaksin. Semuanya dari kelompok yang menerima placebo atau tidak divaksin. Nah, itu yang jadi kalau untuk melindungi terhadap penyakit yang berat dan serius itu kelompok vaksin itu efikasinya hampir 100%, antara 90 sampai 100%. Yang tadi bervariasi 50, 65, 70 itu adalah termasuk yang dihitung kalau yang dia hanya anosmia aja, nggak ada gejala lain, nah itu sudah dihitung. Jadi untuk yang gejala ringan itu yang 65% tadi. Jadi sebenarnya sangat melindungi untuk yang penyakit yang berat atau yang serius.
Nah, untuk jangka panjangnya itu sebenarnya Pak Lian, ini masih dalam penelitian. Jadi saat ini kalau kita hitung penelitian fase 3 itu mulai sekitar Agustus, semua vaksin itu saat ini masih sedang dalam penelitian. 2 tahun itu malah bagus, itu panjangnya proteksinya 2 tahun. Nah, kita akan lihat di 6 bulan berapa, di setahun berapa, di 2 tahun berapa gitu ya. Kalau misalnya di 6 bulan dia sudah turun, maka berarti mungkin harus diberikan booster, tergantung nanti hasil penelitiannya. Jadi untuk dijawab sekarang juga belum bisa. Kita akan melihat nanti hasil uji klinis fase 3 karena ini masih berlangsung semuanya. Nanti dilihat apakah proteksinya cukup panjang atau harus diberikan booster. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, kalau masih ingat dulu punya bayi, anak-anak, itu hampir semua tuh 3 kali penyuntikannya. Sangat jarang yang sekali. Difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, polio, itu semuanya diberikan minimal 3 kali. Mungkin itu jawaban untuk Pak Lian, Dr. Pinkan. Ya, baik. Gimana, Lian? Halo, Lian. Tanjung. Ya, yang dinyatakan oleh penerima hadiah Nobel itu, apakah itu sudah benar adanya, atau hanya itu isu semata, atau memang, atau bagaimana pandangan Ibu? Yang mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi yang menerima vaksin. Enggak, itu Pak tidak benar, Pak. Nggak benar ya? Iya. Ya. Itu maksudnya. Ya, baik. Karena banyak orang dirasakan dengan isu itu. Iya, enggak benar, Pak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sorry agak delay di saya. Dari Eike, AstraZeneca katanya bahaya untuk anak muda. Apakah betul, Bu? Dan kalau memang bahaya, seperti apa bahayanya? Silakan, Dok. Sampai saat ini, Bapak dan Ibu, untuk vaksin AstraZeneca itu tetap sama indikasinya diberikan dari usia 18 tahun. Belum ada perubahan misalnya dinaikkan menjadi usia yang lebih tinggi. Memang ada beberapa dilaporkan yang namanya adverse event yang serius. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu ada satu kasus yang saat ini masih dalam kajian, tetapi kasus-kasus yang lainnya itu tidak berhubungan dengan vaksinasi, dan malah kejadiannya hanya satu yang di usia muda, yang lainnya di atas 50 tahun begitu. Jadi memang ada yang mengatakan risiko kecenderungan untuk terjadi misalnya contohnya blood clotting pada yang lebih muda itu lebih tinggi, tetapi begini, jadi ketika dibandingkan antara kejadian blood clotting di orang yang menerima vaksin dengan orang yang tidak menerima vaksin, itu ternyata tetap lebih tinggi yang tidak menerima vaksin gitu. Jadi karena mereka mempunyai sistem pencatatan medical record yang sangat bagus. Nah, makanya akhirnya tetap rekomendasi untuk vaksin AstraZeneca itu masih tetap diberikan. Dan di Indonesia pun kasusnya bukan blood clotting kalau kipi-kipi serius yang dilaporkan tersebut. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin tahu banget tentang efek samping itu, tolong yang di-follow itu adalah statement dari Profesor Hindra Irawan Satari atau Prof. Hingki yang untuk di Indonesia ya, bukan untuk yang di US. Jangan dilihat yang berita dari media-media mananya, tetapi yang di-follow itu adalah statement yang dikeluarkan oleh Prof. Hingki. Karena beliau yang merupakan Ketua Komnas KIPI di Indonesia, yang mengkaji semua kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius dari vaksin yang tipe manapun, apakah AstraZeneca, apakah Sinovac, apakah Sinovac. Begitu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu belum terlihat
juga bahwa betul pada anak muda lebih tinggi begitu, Bu Eke. Iya. Oke, gitu ya Eke ya. Ya, terima kasih. Soalnya Sama-sama. anakku mau divaksin jadi mundur. Terima kasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Nah, berikutnya, oh my bad. Berikutnya dari Marta Liliana Budi bertanya, saya pernah dengar dari teman-teman bahwa salah satu efek vaksin dari AstraZeneca adalah demam tinggi. Dan biasanya kalau demam kan diberi obat penurun panas seperti paracetamol atau ibuprofen. Tapi kalau anak saya alergi obat tersebut, apakah masih bisa tetap divaksin? Apakah ada cara atau obat lain untuk membantu menurunkan efek samping tersebut, Dok? Terima kasih. Silakan, Dok. Iya, waduh kalau alergi paracetamol agak repot juga ya sama Betul, karena ibuprofen. itu yang Padahal paling standar. paracetamol itu perasaan yang paling aman Paling gitu aman. Iya, nggak menimbulkan mah gitu ya. Jadi untuk saya bertanya dulu ke Bu Marta, kenapa anaknya kemungkinan dapat vaksin AstraZeneca ya? Kalau misalnya memang kejadian demam itu terlihat sedikit lebih tinggi setelah imunisasi AstraZeneca dibandingkan dengan yang Sinovac. Kalau dilihat pelaksanaan di lapangan, tetapi juga bukan berarti bahwa semua orang yang divaksin oleh vaksin AstraZeneca akan demam. Ya. Jadi saya punya contoh itu, kebetulan sepupu saya diimunisasi itu sekeluarga ada 6 orang, dari 6 itu cuma 1 yang demam, yang 5-nya tidak mengeluhkan apa-apa sama sekali gitu. Jadi tergantung juga respon dari individual orang tersebut. Nah, kalau memang tidak ada, sebenarnya paracetamol dan ibuprofen itu adalah pilihan paling bagus untuk demam ya. Saya tidak melihat ada obat lain gitu yang bisa diberikan. Gimana Dokter Pinkan? Iya, Nah, Dok. jadi saran saya sih kalau begitu diinformasikan aja ke penyelenggara vaksinasinya, mintanya dikasih yang Sinovac gitu karena kejadian demamnya lebih jarang dibandingkan dengan AstraZeneca. Mungkin itu Bu Marta. Iya, makasih Dokter. Sama-sama. Gitu ya. Makanya kalau antipiretik yang paling rendah itu udah paracetamol ya, Dok. Iya. Jadi paracetamol, ibuprofen alergi, kita dokternya yang bingung antipiretiknya apa. Dikompres. Karena biasanya kalau gitu juga antalgin, golongan gin juga biasanya alergi tuh. Iya, kalau udah alergi ibuprofen biasanya golongan yang itu alergi semua. Nggak tahu tuh kalau golongan aspirin ya, kalau saya malah alerginya aspirin. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Heri Wuntu. Malam Dok, mau tanya, kenapa vaksin Sinovac jarak vaksinasi 1 dan 2 hanya 14 atau 28 hari, tapi yang AstraZeneca perlu 3 bulan? Kemudian yang kedua, apa ada faktor yang bisa dilakukan untuk meningkatkan antibodi pasca divaksin? Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan seseorang bisa terpapar COVID jika walau sudah divaksin 2 kali, padahal sudah menjalankan prokes dengan baik? Silakan, Dok. Iya, jadi memang interval apakah 14 sampai 28 hari seperti vaksin Sinovac, kemudian 21 hari vaksin Sinovac. Nah, kalau AstraZeneca itu bisa sampai 3 bulan atau 12 minggu. Karena vaksin AstraZeneca itu adalah dari golongan yang namanya non-replicating viral vector. Ini agak ilmiah sedikit ya penjelasannya, mudah-mudahan Pak Heri nggak pusing, udah malam-malam. Jadi dia non-replicating viral vector. Ini yang saya ceritakan tadi bahwa materi genetik dari virus COVID-19 itu dititipkan ke virus namanya adenovirus. Nah, kalau diberikan jaraknya terlalu dekat antara vaksin dosis pertama dan dosis kedua untuk tipe vaksin non-replicating viral vector ini, nanti takutnya ada reaksi terhadap adenovirusnya. Jadi
si vaksin itu menjadi tidak berfungsi atau tidak bisa menimbulkan antibodi pada pemberian dosis kedua. Sehingga makanya dijarakkan hingga 12 minggu itu supaya reaksi terhadap adenovirusnya tidak ada, sehingga fungsi dari adenovirus itu sebagai pembawa materi genetik COVID-19 itu bisa terlaksana dengan baik di dosis kedua ini. Makanya jaraknya dijauhkan begitu, Pak. Dan itu adalah sudah sesuai dengan hasil uji klinisnya. Mudah-mudahan Pak Heri nggak pusing dengarnya ya. Heri. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Walaupun memang penjelasan ilmiah kita mesti mendalami, tapi cukup memberikan pencerahan. Terima kasih dok. Sama-sama Pak Heri. Pertanyaan berikutnya dok, yang bila dilakukan apa faktor yang bisa dilakukan untuk meningkatkan antibodi pasca vaksin? Oh iya, masih banyak ya pertanyaannya Pak Heri. Sorry. Borongan, Udah geser nih tadi. Oh ya, faktor yang dapat meningkatkan antibodi. Ini aja sih Pak Heri, makan yang cukup, banyak buah, makan pola hidup sehat aja yang biasa, olahraganya tetap diteruskan, makan buah, makan yang cukup, tidak berlebihan, supaya bisa berespon dengan baik antibodinya. Kemudian faktor yang menyebabkan seseorang bisa terpapar COVID walaupun sudah divaksin 2 kali. Nah, itu bisa bermacam-macam, Pak Heri, kita harus lihat dulu. Dia terpapar COVID itu apakah sudah selesai 28 hari pasca suntikan kedua. Kalau dia terpapar COVID-nya sebelum 28 hari setelah setelah dosis kedua, kemungkinan antibodinya memang belum terbentuk optimal. Jadi ketika dia masih dalam proses pembentukan antibodi, kemudian dia terpapar COVID dan dia menjadi sakit, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang yang divaksinasi, jadi kalau diingat-ingat tadi slide saya, tujuan dari vaksin sudah diulang juga oleh Dr. Pinkan. Jadi tujuan vaksinasi itu tidak ada mencegah OTG, tidak ada mencegah swab positif. Jadi gini Bapak dan Ibu, meskipun Bapak atau Ibu punya antibodi yang tinggi banget nih, terus ketemu dengan kontak erat dengan orang yang mengeluarkan virus COVID-19, dan Bapak Ibu tidak menggunakan protokol kesehatan, maka si virus itu pasti akan masuk dan nempel di nasofaring. Karena tidak ada bariernya gitu. Nah, sistem pertahanan kita kan ada dalam tubuh kita. Nah, begitu Bapak dan Ibu di swab, misalnya Bapak dan Ibu terjaring nih, wah ini tadi kemarin kontak erat dengan orang yang COVID positif, terus Bapak di swab, pasti akan positif. Meskipun sudah divaksin 2 kali, meskipun antibodinya tinggi. Karena apa? Karena harus diingat, swab PCR positif itu belum tentu virusnya hidup. PCR juga memberikan hasil yang positif meskipun virusnya tinggal hanya fragmented, tinggal potongan-potongan virus. Selama itu masih terbaca susunan genetiknya, makanya swabnya positif. Makanya akan banyak nanti yang post vaksinasi dia akan OTG apa? Karena sebenarnya dia hanya nempel doang di nasofaringnya, tetapi tidak menginfeksi orang tersebut. Jadi makanya Bapak dan Ibu makanya tetap harus pakai masker bila bertemu dengan orang yang di luar rumah, karena vaksinasi tidak mencegah OTG, tidak mencegah hasil swab yang positif gitu. Kemudian hal yang lain juga tadi kita lihat bahwa antibodi ditimbulkan pasca imunisasi sekitar 92% ke atas. Berarti memang masih ada orang-orang tertentu yang tidak terbentuk antibodinya. Jadi bisa aja orang yang positif ini yang bergejala, tapi ya kalau yang tidak bergejala itu tidak masuk hitungan. Jadi kalau OTG itu tidak masuk hitungan. Kemudian hal kemungkinan lain dia sudah divaksin tetap
COVID positif, kemudian bergejala, itu bisa strain yang berbeda. Nah, tadi ini Pak Heri juga bilang, wah prokesnya sudah dijalankan dengan baik. Ini agak sulit ya Pak Heri ya, terutama saya sendiri suka lupa gitu. Kalau misalnya pergi ke daerah umum, saya tuh kebiasaan harus pegang anak tangga kalau naik tangga. Nanti saya lupa tuh membersihkan tangan saya. Nanti bisa kucek-kucek mata gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita suka lupa. Padahal masker dipakai. Karena saya punya staf juga sangat bersih orangnya, pakai masker. Begitu masuk kerja semua di sekitarnya disemprot gitu ya. Nah, tetapi kemudian dia kena positif itu sampai bingung nyarinya dia tertular dari mana gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita terlupa, dan saya sering seperti itu, memegang pegangan pintu, pegang lift, eskalator gitu. Saya kebiasaan tuh pasti megang gitu. Dan setelah itu saya lupa mau bersihin tangan. Padahal mungkin orang habis pegang ingusnya, habis pegang apa gitu ya. Jadi kadang-kadang prokes itu kita tidak sadar bahwa kita tidak melakukannya dengan baik sebenarnya. Tapi pakai masker pakai gitu. Mau makan cuci tangan, tetapi apakah setiap habis memegang sesuatu fasilitas umum kita ingat untuk mencuci tangan gitu ya, dan jangan mengucek mata, jangan pegang-pegang hidung gitu ya. Jadi prokes kesehatan itu harus sampai ke sana gitu. Iya, mungkin begitu ya Dokter Pinkan. Iya Dok. Gitu ya Pak Heri. Itu emang banyak, jangankan itu, saya juga suka lupa kadang-kadang habis pegang pintu gitu kan. Iya. Ya, sanitizer-nya masalahnya kan di tas, jadi harus dipegang terus sanitizer. Iya. Kayak udah Parno kita kemana-mana semprot terus. Iya, saya bertanya ini karena kebetulan memang ada teman kami yang sudah divaksin 2 kali dan sudah 4 hari ini dia hasil antigen dan itu semua memang positif. Kemudian dia demam 38 dan 38. Kalau 39 dia minum paracetamol, kemudian dia turun sekitar di 38, sudah 4 hari ini gitu. Padahal yang seperti Bu Dokter bilang tadi, orang ini yang setahu saya dia apik, bahkan pakai masker double dia. Iya. Ya, tetapi barangkali dia dikategorikan yang orang di luar dari 92% kurang lebih tadi itu ya. Iya, bisa Pak. Ya. Nah, kalau di keluarganya sendiri gimana Pak? Ada tracking di keluarganya enggak? Cuma dia di antara keluarga. Kebetulan anaknya juga dokter dan sedang praktek di RSCM gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau seperti tadi, kemungkinan kan salah satunya adalah antibodinya itu tidak terbentuk setelah divaksin. Nah, apakah way out-nya atau pertama apa penyebabnya, kemudian yang kedua apakah perlu divaksin lagi dengan, kalau mungkin tadi dia AstraZeneca, apakah perlu dengan yang Sinovac atau Sinopharm seperti begitu? Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah terpapar, dia sudah dikatakan positif PCR maupun antigen, kemudian ada gejala sampai demam, nah itu biasanya akan terbentuk antibodi Pak. Antibodinya bahkan kalau dia misalnya sudah divaksin akan terbooster tinggi antibodinya. Jadi biasanya jangan divaksin dulu dalam waktu dekat ini. Nah, kalau Persatuan Ahli Penyakit Dalam di Indonesia itu mengeluarkan ketentuan bahwa vaksinasi boleh dilakukan 3 bulan setelah dia sembuh. Jadi nanti masih lama karena biasanya antibodinya akan terbentuk setelah dia terpapar dan sakit begitu. Oke. Ya. Oh, artinya dia sudah dia kan sekarang ini infeksi walaupun sudah divaksin, tetapi setelah 3 bulan dia sembuh bisa divaksin lagi begitu Dok? Betul. Oh, oke. Iya. Dengan harapan jadi dia masuk ke 92% orang yang mempunyai antibodi dengan itu vaksin ya. Oke.
Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Oke, thank you Pak Heri. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Iya. Dokter nanya nih, vaksin mana yang bersahabat bagi vaksin komorbid khususnya diabetes? Ini dari Tika. Ya, Bu Tika, sebenarnya kedua-dua jenis yang berada tiga sekarang ada vaksin Sinovac itu bisa digunakan untuk penderita diabetes asal diabetesnya terkontrol gitu. Tapi kalau diabetesnya misalnya gulanya tinggi banget, itu juga kondisi tubuhnya tidak baik dan biasanya respon imunnya tidak baik. Yang penting kadar gulanya terkontrol. Nah, ini bisa jenis vaksin yang mana itu boleh. Oke, jelas ya Bu Tika ya. Jelas, terima kasih. Sama-sama. Gulanya sih terkontrol, dokter. Iya. Tapi maksudnya AstraZeneca itu kan efeknya lebih ini ya, itu yang mengkhawatirkan saja. Insya Allah kalau untuk DM nggak apa-apa, Bu. Oh gitu. Ya, makasih dokter. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Bu Tika. Selanjutnya dari Pak Peter nih, izin bertanya. Penyediaan vaksin AstraZeneca batch yang kita bilang kemarin itu ditarik ya, CTMAV 547 sempat dihentikan, kemudian sudah dinyatakan lulus uji. Seperti penjelasan dokter tadi kan, berarti pada penerima vaksin tahap pertama dengan penerima vaksin tahap kedua, apakah ada perbedaan nih antara vaksin pertama dan kedua? Ya, jadi kalau batch vaksin itu tidak apa-apa berbeda, Pak. Misalnya sesama vaksin AstraZeneca, batch CTMAV 547, 544, 548, dosis ke-1 dan dosis keduanya itu tidak harus sama. Jadi kemarin itu yang di-stop hanya CTMAV 547 aja, tetapi kalau memang sudah jadwalnya dia suntikan kedua, dia bisa dapat batch yang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah karena AstraZeneca tuh batch-nya banyak, jadi tidak mengganggu pelaksanaan pemberian dosis kedua. Pak Peter? Begitu, Pak Peter. Ya, terima kasih Dr. Novi. Sama-sama, Pak Peter. Saya beberapa waktu ini menjadi relawan pengadaan vaksinasi di salah satu sentra. Tentunya sebagai tenaga relawan non medis ya, karena saya bukan nakes. Iya, terima kasih Pak Peter. Terima kasih untuk kesempatannya. Waktu ada pengumuman vaksin itu dihentikan sementara, di hold ya. Itu terjadi kehebohan yang luar biasa. Pertama, pertanyaannya ada apa dengan vaksin ini AstraZeneca? Apakah hanya batch itu yang bermasalah? Apakah lalu ya merembet pertanyaannya. Nanti saya udah kena yang dapat vaksin pertama, vaksin keduanya bagaimana? Iya. Terus jadi maaf. Lalu terus saya nggak apa-apa nih. Nah, saya relawan yang bukan nakes ditanya begitu ya susah jawabnya ya dok. Iya. Tapi pertanyaan seperti itu banyak sekali dan nggak berani jawab. Jadi saya bilang nanti saya tanya dulu. Nah hari ini saya bersyukur saya dapat jawabannya. Iya. Dapat sumber yang langsung bisa menjawab gitu. Iya. Jadi Pak Peter sebenarnya itu adalah bentuk kehati-hatian dari teman-teman di regulator atau Badan POM. Jadi sebenarnya sudah dites dulu batch itu, tetapi karena kemudian ada kasus dan kebetulan data-datanya sangat terbatas, kemudian diputuskan untuk menguji ulang batch CTMAV 547 dan Badan POM sudah mengeluarkan rilis. Nanti saya bisa kirim ke Kak Maida itu rilisnya supaya Kak Maida bisa kirim ke grup ya.
Badan POM sudah mengeluarkan rilis bahwa hasilnya memenuhi syarat. Oke, terima kasih dok. Kita Iya. lanjut Jadi nih. tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, Dok ya. Iya. Tidak ada yang dikhawatirkan, Pak. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Thank you, Pak Peter. Kita lanjut dengan Ibu Marta Liliana. Jika saya punya komorbid RA2 rheumatoid arthritis ya, Bu. Ya. Apakah bisa divaksin? Saya dengar vaksin AstraZeneca menimbulkan nyeri lebih berat jika mempunyai komorbid rheumatoid arthritis. Terima kasih, Dok. Ya, kalau punya rheumatoid arthritis berarti bukan rematik klasik ya. Bukan. Jadi bukan autoimun gitu. Autoimun, Dok. Oh, kalau autoimun, Bu Marta harus konsultasi dulu ke dokter spesialis yang menghandle autoimunnya, karena bukan hanya vaksin AstraZeneca, vaksin jenis manapun ketika akan diberikan kepada orang dengan autoimun itu perlu dikonsulkan dulu kepada dokter yang merawatnya, yang biasa merawatnya, karena dikhawatirkan akan memicu gejala autoimunnya. Meskipun ada yang nekat kayak teman saya tuh, dia autoimun rematik yang tangannya nyeri-nyeri bengkak seperti itu, dia tetap divaksin tapi alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Tetapi tetap kalau ditanya ke saya harus sesuai prosedur. Bu Marta harus konsultasi dulu kepada dokter yang merawat. Jadi Bapak dan Ibu, kita perlu meningkatkan cakupan imunisasi sebesar mungkin dan secepat mungkin untuk melindungi teman-teman yang tidak bisa divaksin juga. Jadi yang tadi herd immunity itu, misalnya Bu Marta konsul kepada dokter yang merawatnya dan dikatakan bahwa tidak boleh divaksin, karena kalau autoimun sistemik, yang gejalanya sistemik, itu biasanya tidak boleh divaksinasi. Nah, orang-orang di sekitarnya harus divaksin supaya akses COVID-19 ke orang yang tidak divaksin itu menjadi tertutup atau terhenti. Itu yang dihasilkan dari yang namanya kekebalan berkelompok atau herd immunity. Jadi Bu Marta harus konsultasi dulu kepada dokter yang merawatnya. Ya, oke, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama. Pertanyaan tambahan, Dok, dari Pak Heri nih. Bagaimana pendapat Dr. Novila berkaitan dengan vaksin yang dikembangkan oleh Dr. Terawan, Dok? Vaksin Nusantara, Dok. Aduh. Pak Heri mah pertanyaannya politik. Begini ya Pak ya, kalau saya melihat dari sisi, jadi vaksin Nusantara ini sedikit berbeda dengan vaksin pada umumnya. Jadi harus diambil dulu darah kita, orang yang mau menerima vaksin, diambil dulu darahnya, kemudian diproses di lab tertentu. Si darah kita itu kemudian di-challenge dengan antigen COVID misalnya, apakah spike-nya begitu ya, nanti sehingga memberikan pengalaman terhadap sel-sel kekebalannya dan kemudian disuntikkan lagi ke kita. Gitu. Jadi untuk situasi pandemi, Bapak bisa bayangkan sangat tidak aplikatif metode seperti itu dan mungkin akan sangat mahal begitu. Jadi mungkin juga saya nggak tahu kemudian kan akhirnya di stop dulu ya uji klinisnya begitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai. Saya juga tidak terlibat dengan vaksin ini. Cuma kalau dari sisi, karena dia itu namanya vaksin dendritik. Nah kalau sisi vaksin dendritik itu seperti itu Pak. Jadi dia sangat individual, jadi one to one, sangat tidak aplikatif untuk pemberian massal gitu. Oke, paham Dok. Saya juga jadi paham. Pertanyaan berikutnya Dok, banyak nih Dok. Mau tanya efek samping dari blood dot dari AstraZeneca, berapa persen kemungkinannya? Apakah bisa disembuhkan? Kemudian kalau ada pasien yang meninggal, dari news yang saya baca baik di Eropa dan Australia. Oh, maksudnya
Kalau efek samping dari blood dot itu gimana? Berapa persen kemungkinannya gitu, Dok? Aduh, kecil banget, Bu. 0,0 sekian sebenarnya. 0,08 kalau nggak salah saya gitu ya. Dan dan itu pun sebenarnya belum terbukti. Hanya saya ingat kata-kata dari WHO itu possible. Jadi bukan certain gitu ya kata-katanya. Jadi bukan pasti, tetapi memungkinkan. Sangat kecil, di bawah 1%. Jadi itu setelah vaksin AstraZeneca itu sudah digunakan lebih dari 1 miliar dosis. Dan itu kejadiannya sangat kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan penggunaan 1 miliar dosis gitu. Iya. Yang tadi bisa disembuhkan ya dari Erwan tadi ya. Gimana Pak Erwan? Ini Erwan dari Australia, Dok. Ya, makasih ya, Dok. Iya. Maaf, suaranya udah lagi ngantuk. Jam 12 lebih di sini. Oh iya, kalau di Australia lebih malam ya. Jam Ya, berapa beda Pak? Jam 3 jam 12? dulu, Pak. Ya. Jam 12 malam. Iya, saya kalau udah rapat zona begini yang paling kasihan itu teman-teman di Australia. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Thank you, Erwan. Ini dari Pak Suhartono. Maaf, Dok, mau tanya soal vaksin Nusantara. Tadi sebenarnya kita udah jelaskan ya. Yang rencana akan diproduksi massal dari sel dendritik. Targetnya produksi massal sekitar jutaan dosis sebanyak-banyaknya. Bagaimana perkembangannya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Dr. Novi ya. Tapi jadi barangkali dia mau ditambahkan, Dok. Iya, makanya saya agak bingung produksi massalnya gimana caranya gitu, karena setiap orang itu harus diambil darah dulu dan harus itu lagi yang balik lagi ke orang tersebut. Jadi menurut saya itu bukan massal ya gitu. Ya, karena kalau kita lihat dari cara proses ngambil, kemudian di sampel dulu di lab mana, dikembangkan, kemudian dibalikin ke kita sih, dengan jangka waktu yang sekian malah akan repot. Jadi nggak akan massal, takut malah darahnya ketukar orang lain kan? Iya, jadi bahaya. Iya. Gitu, gimana Pak Tono? Ada yang mau ditanya lagi, Pak Tono? Tadi sudah menyimak jawaban yang buat Pak Heri. Jadi terima kasih sekali informasinya ya. Sama-sama Pak Tono. Ya, terima kasih Pak Dokter. Bu Dokter, terima kasih. Ya. Kemudian dari Pak Sabar, ini suaminya Ike. Karena Ike-nya cerewet, dapat suaminya Sabar ya, Dok. Cocok kalau gitu. Sorry ya, Ke. Dari info yang ada, vaksin Nusantara bertahan seumur hidup, gimana, Dok? Ya, itu harus dibuktikan ya, Pak, ya, klaim-klaim seperti itu. Jadi, mungkin yang dipikirkan terlebih dahulu adalah teorinya, tetapi apakah bisa bertahan seumur hidup, itu tentu harus melalui suatu pembuktian dari uji klinis, baru kita bisa mengatakan bahwa benar bisa menimbulkan kekebalan seumur hidup begitu. Iya, gitu ya. Siapa tadi yang nanya nih? Pak Sabar. Pak Sabar. Sabar. Halo. Sabar. Oke, terima kasih. Dokter, terima kasih, Dokter. Sama-sama, Pak Sabar. Pertanyaan berikutnya dari Kak Sri nih. Iya, Kak Srinya saya juga. Sudah divaksin katanya AstraZeneca sebulan lalu, tapi tangan yang divaksin tuh masih suka pegal-pegal. Gimana, Dok? Iya, memang salah satu efek yang cukup banyak dikeluhkan, bukan hanya AstraZeneca aja, Kak Sri, tapi juga jenis yang lain itu adalah pegel-pegel ya, atau mialgia, yang mudah-mudahan bisa segera berkurang, asal jangan semakin bertambah intensitasnya gitu. Boleh nanya sedikit ya, Opi? Boleh. Sorry, aku manggilnya Opi aja ya. Iya, itu nama kecil saya, Dr. Pinkan. Baru ya, saya bisa lihat Kak Sri ini. Waktu aku disuntik kemarin ya, Pi ya, itu
aku sempat tensinya tinggi banget, Pi, 190. Gara-gara aku nggak tahu aku mau disuntik itu aku begadang berapa lama gitu loh. Berturut-turut. Terus Ngapain bosku Kasri begadang berapa lama berturut-turut, Masya Allah. Terus bosku bilang, kita suntik nih gitu kan. Terus aku suntik, lah elah. Tinggi banget, aku gak pernah setinggi itu kan, Pi. Terus aku suruh istirahat, terus aku bilang, saya boleh minum dulu, makan dulu, istirahat dulu. Siapa tahu nanti turun. Akhirnya jadilah 165, Pi. Masih tinggi juga, tapi masih dibolehin gitu ya. Sempat juga waktu itu mikir, ini masih boleh terusin apa enggak gitu. Karena katanya ada juga satu bapak yang begitu tinggi, akhirnya suruh ngaso dulu, suruh tidur dulu. Kita waktu itu di Santa Ursula. Terus sesudah begitu, udah disuntik, terus yang periksa tensinya bilang konsultasi juga ke dokter, kasih tahu kalau 165. Terus saya bilang ke dokter, katanya tanya ke dokternya waktu itu, dia bilang dokternya kalau bisa jangan kerja, istirahat aja seharian supaya vaksinnya bekerja maksimal. Jadi aku waktu itu nggak terusin kerja, Bi. Terus teman-teman semuanya ada gejala demam, apa segala aku nggak ada. Tapi aku adanya baru belakangan. Kira-kira 4 hari kemudian baru rasa tuh panas, badan tuh kayak panas gitu. Tapi kalau di termometer gitu normal terus 37, 36 gitu, nggak ada apa-apa. Tapi panas banget. Baru inget dari Santa Ursula kan dikasih paracetamol tuh. Aku minum gitu agak enakan. Besok masih ada begitu lagi, minum lagi enakan. Terus kemarin ini pegel lagi gitu loh. Sampai sini-sini gitu. Jadi aku mikir lagi gini. Apalagi katanya AstraZeneca darahnya itu clot gitu kan. Apa nih sampai ke sini gini gitu loh, Bi. Terus aku pikir apa gara-gara ini gitu ya, takut juga gitu kan. Tapi ya sekarang udah nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Terus pegel digini-giniin aja. Sekarang udah bingung aja, udah lama, Bi, masih pegel-pegel itu kok begitu ya? Jangan-jangan ada yang lain nih, Kak, gitu. Sekarang suntiknya itu tanggal berapa? Aku kayaknya udah hampir sebulan ya, Vi ya. Oh, udah sebulan, udah lama sih, kemungkinan bukan karena vaksin. Coba mungkin dicek yang lain, misalnya asam urat gitu ya. Atau Kasri misalnya habis aktivitas tertentu yang banyak menggunakan, itu tangan kiri, tangan kanan? Tangan kiri. Kiri. Nanti coba dilihat aja kalau memang masih berasa sakitnya, dikonsulin aja Kasri. Tapi kalau udah sebulan sih biasanya bukan karena vaksinasi sih, kecuali kalau misalnya jelas ada bengkak ya di tempat suntikannya gitu. Sekarang sih udah enak sih. Udah nggak apa-apa, aku gini-gini aja udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya enggak ya? Enggak sih. Kasri takut disuntik nggak sih sebenarnya? Dulu, tapi kemarin enggak. Waktu disuntik juga jarumnya kecil banget, nggak berasa. Soalnya Kasri kalau tensinya tinggi, terus bisa turun dari 190 ke 165 tuh biasanya karena stress related response. Berarti mungkin aku merasa nggak takut, tapi takut juga rupanya ya? Iya gitu, jadi larinya ke tensi. Berarti nanti kalau dosis kedua, Kasri harus relax gitu. Misalnya Kasri hobinya apa sih? Bawa buku, baca buku. Nah sambil menunggu itu kan biasanya bikin kita stres ya. Stres kesel, stres apa gitu. Jadi sambil menunggu baca buku, ya apalagi ngantri gitu. Dengar musik atau baca buku yang bisa bikin cool down gitu ya, nanti supaya tensinya nggak terlalu tinggi. Biasanya Kasri tensinya berapa? Biasa normal, Pi, nggak pernah seperti itu. Itu takut kayaknya. Takut mau disuntik itu. Gara-gara takut ya? Iya, apalagi kalau disuntik di tensi sekarang normal, kemungkinan itu karena Kasri kan katanya tadi kaget kan, tadinya nggak tahu mau disuntik gitu. Iya. Iya. Oh. Apalagi bisa turun dari 190 setelah relax ke 165 itu lumayan tinggi loh turunnya, lumayan besar gitu turunnya gitu. Gitu, Pi. Oke, makasih, Pi. Iya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya nih, Dok.
Kalau vaksin merah putih sekarang tuh mirip vaksin mana ya? Nggak ada yang mirip Jadi kayaknya, Dok. iya Pak Harfiandi ya. Vaksin merah putih itu ada 6 yang mengembangkan Pak Harfiandi. Jadi ada Eijkman Institute, ada UNER, ada UGM, ada Unpad, ada ITB. Satu lagi itu LIPI kalau nggak salah saya. Nah, dari 6 ini mereka bervariasi platformnya. Kalau UNER itu seperti yang Sinovac, jadi inactivated. Kemudian Eijkman dan Unpad itu dia seperti Novavax, seperti Anhui yang sedang uji klinis di Bandung dan Jakarta juga, itu jenis protein rekombinan namanya. Nah, kalau LIPI dan ITB itu saya kurang monitor gitu. Jadi bermacam-macam karena ada 6 institusi yang sedang mengembangkan. Oke. Gimana Pak Harfiandi? Oh. Oke, pertanyaannya mungkin cuma itu, cuma saya ada tambahan nih Dok. Beberapa waktu lalu tuh ada yang beredar bahwa vaksin COVID itu mengandung tisu dari bayi yang digugurkan, bener nggak Dok? Ada-ada aja soalnya. Jadi bukan, sebenarnya tidak semua vaksin COVID ya. Jadi kalau vaksin inactivated itu tidak pakai itu. Kemudian kalau yang rekombinan juga enggak. Jadi sebenarnya bukan digugurkan. Jadi dari suatu proses aborsi yang terjadi, jadi bukan dengan intention gitu, kemudian dibuat suatu jaringan. Itu tisu, itu maksudnya kali tissue culture gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah untuk media pertumbuhan dari virus. Jadi tissue culture itu kemudian yang digunakan untuk menumbuhkan virus, karena virus itu hanya bisa ditumbuh pada pada suatu jaringan yang hidup gitu. Jadi itu adalah suatu mekanisme untuk memelihara virus itu untuk kemudian nanti dikembangkan menjadi vaksin. Tetapi sebenarnya bukan setiap bikin terus harus ada proses aborsi, bukan gitu. Jadi itu zaman dulu banget gitu ya. Zaman dulu banget, dan yang dipakai sekarang itu adalah bukan si hasil aborsi itu, tetapi tisu yang disebut dengan tissue culture tersebut. Jadi jadi itu bukan untuk proses pembuatan vaksin gitu. Ya, itu simpang siur yang terakhir Dok. Iya. Jadi pada mikir. Itu zaman dulu banget, zaman dulu, sekarang nggak ada lagi seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah jadi dari tissue culture yang sudah dikembangkan. Oke. Terus ada lagi yang nanya, Dok, halal nggak sih Dok vaksin ini? Halal dan non halal kan bingung ya Dok? Sebenarnya sih tergantung dari yang menilainya konsepnya seperti apa. Kalau di Indonesia itu agak sedikit beda dengan negara lain gitu ya. Di Indonesia sendiri misalnya seperti kalau Sinovac kan sudah keluar fatwa halalnya. Nah, kalau vaksin AstraZeneca menurut MUI itu dibolehkan, tetapi tidak bisa keluar fatwa halalnya. Tetapi menurut yang di Jawa Timur katanya halal karena saat ini situasinya pandemi, jadi itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi kalau menurut versi negara lain pun dalam situasi pandemi vaksin itu tidak dipikirkan lagi hal-hal seperti itu, jadi semuanya dianggap halal. Jadi tergantung dari kriteria halal yang digunakannya. Kalau berdasarkan fatwa MUI macam-macam, jadi ada yang dikatakan halal, ada yang dikatakan dibolehkan. Gitu. Oke. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah bacakan. Ya, silakan. Baru kalau ada yang mau bertanya langsung. Saya lihat waktunya masih bisa sedikit, Pak. Silakan Pak Heri. Begini Dok, ini ada satu keluarga, kemudian suaminya sudah divaksin, kemudian mereka
seperti uji coba begitu di bekas vaksin itu ditempel uang dan nempel begitu jadi seperti ada magnetnya. Makanya wah nggak mau, katanya takut, istrinya bilang. Jadi biar papi aja katanya yang divaksin, mami sama anak-anak enggak katanya. Karena itu waktu ditempel uang di bekas suntikan itu nempel uangnya. Bagaimana Dok? Jadi sebenarnya Pak, itu sempat menjadi ramai juga ya kemarin, terus sudah nanti saya bisa share juga ke Kak Maida beberapa link yang menyangkal hal tersebut. Jadi itu sebenarnya tidak berhubungan dengan vaksinasi Pak. Jadi sebenarnya kita mau menempel dimanapun akan seperti itu gitu. Jadi mungkin Bapak pernah merasakan kalau misalnya kita tiba-tiba pegang troli seperti sendrum, atau pegang eskalator begitu ya, karena memang di tubuh kita itu listrik statis ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya sistem magnetik gitu tidak harus habis divaksin, dan dimanapun ditempel di pipi, di jidat. Kita suka lihat juga ada orang yang suka menunjukkan bahwa dia bisa nempel di mana-mana. Nah, itu karena hal yang sama begitu sebenarnya. Oke. Pertanyaan ini cuma buat iseng aja sih. Iya, tapi sempat jadi heboh juga ya Pak ya. Iya, sempat heboh juga soalnya. Boleh nanya nih? Boleh. Boleh nanya, nggak tahu benar apa enggak, tapi kok mengganggu juga ya buat saya ya, karena jadi ada tuh orang yang mempercayai kalau disuntik pakai divaksin itu ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, jadi nanti kita bisa dipantau, kita punya gerakan kemana aja gitu loh. Terus pokoknya kayak dimasukin chip, saya sampai bingung gitu, apa ya bener ini begini? Kok ribet banget kayaknya? Enggak, jadi itu hoax juga Kak Sri. Jadi sebenarnya saya sempat dikirim oleh Kak Maida juga, itu sempat ada wacana dari suatu perusahaan gitu di Amerika. Tetapi kita tahu bahwa saat ini vaksin itu kan diproduksi di berbagai negara, ada di Cina, ada di Inggris, ada di Korea, ada di India gitu, dan kalau misalnya harus memasukkan chips, harganya tentu akan sangat mahal sekali gitu ya. Dan chipsnya itu akan kecil banget, berarti harus bisa lewat jarum gitu ya. Jadi itu bagaimana bikin chips yang sekecil itu juga saya nggak tahu, tapi sebenarnya itu nggak benar gitu. Jadi vaksinasi itu tidak ada mengandung chips seperti itu. Kita juga ngembangin sendiri kok sekarang, bekerja sama dengan Ekman tuh vaksin merah putih, nggak pakai chips kok Kasri. Yang lain-lain juga enggak kan, yang Sinovac enggak ada. Oke. Yang ada sekarang malah kita kembangkan itu adalah barcode untuk melacak vaksinnya ada di mana. Tetapi setelah dia disuntikan nggak bisa dilacak karena barcode itu ada di botol vaksin. Iya. Ya, jadi ini adalah untuk mencegah vaksinnya diduplikasi atau dipalsukan gitu kan. Orang-orang kan banyak yang jago-jagonya ke kiri itu. Jadi nah, kita untuk vaksin yang bekerja sama dengan Bio Farma, kita barcode semua, jadi kita bisa tahu sekian vaksin sampai di Maluku, sekian vaksin sampai misalnya di Riau, begitu ya, di Pekanbaru, dalam kondisi seperti apa, suhu berapa, begitu. Nah, itu fungsi barcode-nya kita. Tetapi terus apakah dia sudah dipakai vaksin botol tersebut? Nah, itu fungsinya untuk memonitor hal seperti itu, jadi vaksinnya tidak disalahgunakan. Tetapi kalau sudah disuntik, itu tidak bisa dilacak lagi karena barcode itu nempelnya di botol vaksin gitu. Oh, itu barangkali ya yang bikin orang takut ya. Katanya barcode-nya bisa masuk ke dalam tubuhnya. Barcode-nya gede, Kak, sama kayak barcode yang ada di Ciki gitu, barcode yang ada di kalau minum botolnya mungkin Sri. Kan maksudnya itu dikira itu apa ya, barcode itu bisa ngikut itu tubuh orangnya, kita gimana sih, nggak ngerti juga deh. Jadi takut bisa dimonitor gitu. Enggak. Sri tinggal di mana sih Sri? Kok kepakainya sekarang ya pikirannya? Bukan, maksudnya itu nerangin ke orangnya juga susah loh, Bi.
Iya, karena mempercaya itu. Iya, sekarang apa namanya, tips-tips gitu ya Bapak dan Ibu kalau untuk melihat sesuatu itu benar apa enggak. Pertama itu harus dilihat itu ada dari mana gitu. Apakah ada link yang terhubung dari informasi tersebut, tapi link itu harus dilihat apakah link yang sesuatu institusi yang benar, misalnya linknya dari Badan POM, misalnya, atau linknya dari WHO, atau linknya dari CDC Atlanta, misalnya itu oke. Tapi kalau linknya ke sesuatu yang nggak jelas, itu mah jangan dipercaya dulu gitu. Jadi harus dilihat informasi itu datangnya dari mana. Dok, tambahan dari saya nanya. Boleh. Terkait sama yang varian baru yang kita bilang dari India ya. Kan ada nakes di mana Cilacap yang sudah Cilacap, ya. Ya. Nah, informasi yang kita dapat adalah virusnya tidak melalui nasofaring nih. Jadi dia bahkan masuk sampai ke dalam paru-paru atau ke dalam apa gitu dok? Paru-paru, iya. Ya, itu gimana dok? Benar nggak dok? Jadi kalau yang virus India ini masih sangat baru ya Dr. Pinkan, beritanya tuh masih simpang siur gitu, masih belum masih banyak dipelajari. Jadi katanya hati-hati kalau nanti ada gejala COVID-19 tapi hasil swab-nya negatif terus, nah itu berarti dicurigai itu yang strain India. Terus katanya juga dia langsung ke paru-paru gitu, jadi nggak nempel dulu dari nasofaring, makanya swab-nya negatif gitu ya. Nah, tetapi karena dia masih sangat baru, saya kemarin minggu lalu juga ikut rapat dengan WHO, itu belum ada update sih untuk yang strain India ini, jadi masih dipelajari berbagai hal terkait strain India gitu. Oke dok. Iya, jadi sampai ada bilang jangan ketemu orang India dulu. Iya, kalau bisa sih jangan ketemu, maksudnya kalau nggak penting-penting banget juga nggak usah ketemu orang lah. Misalnya kalau saya mah, kalau yang udah namanya arisan, ngopi-ngopi, yang lain semua saya sudah stop. Saya nggak ada acara buka bersama. Kak Maida tahu kali ya, saya mah biasanya kalau lagi tidak pandemi kemana aja ya Kak Maida ya, sebulan bisa berapa kali pergi gitu. Nah, iya. 2 tahun ini saya nggak kemana-mana, ke Jakarta cuma 2 kali. Nggak berani keluar. Iya. Makasih dok buat semua informasinya. Mau tanya boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Oh, panggilnya Kopi aja ya. Iya, boleh. Oke. Jadi mau kasih tahu tadi Harfiandi Sumarsudi itu angkatanku. Dokter Harfi. Anaknya Dokter Sumarsudi. Oh, ya ampun. Iya. Sorry. Aku baru tahu namanya Harfian, taunya Arfi aja. Harfiandi. Harfiandi. Oke, maaf. Dokter ahli bedah di lupa aku. Terima kasih. Di mana kau, Vi? Terima kasih, Jakarta. Di mana? Jakarta, di Jakarta. Aku nggak bisa lihat fotonya ya. Di rumah soalnya. Iya, maaf ya, Bang Arfi. Oke, ada pertanyaan nih dari Rima Naulita. Angkatannya aku. Kenapa WHO, kenapa Sinovac belum dapat izin resmi dari WHO? Ya, jadi saya baru cek kemarin ke websitenya, ini banyak banget ini. Kemarin saya tuh hampir setiap hari Kak webinar, jadi saya harus update terus. Kemarin itu saya cek websitenya WHO, itu tulisannya di sana adalah WHO sendiri mengeluarkan Sinovac itu in progress, timeline-nya itu early June gitu. Jadi diharapkan early June itu
bisa diakui oleh WHO sehingga menjadi emergency use listing. Kami produknya ada 15 yang di-standardize oleh WHO. Jadi kami tahu banget kalau sedang diperiksa oleh WHO itu seperti apa inspeksinya, ya dokumentasinya begitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasi oleh Sinovac-nya kepada WHO. Tetapi sepertinya dengan melihat timeline yang disebut di website WHO itu adalah early June, jadi saya pikir seharusnya tidak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Berarti dia yakin bahwa ini bisa diselesaikan minggu depan begitu. Mudah-mudahan minggu depan Sinovac ini bisa mendapat emergency use listing begitu. Oke, ada pertanyaan lain. Kan banyak nih beredar conspiracy theory bahwa orang-orang tertentu seperti Bill Gates yang melatar belakangi apa virus, vaksin, tujuannya untuk mengkontrol penduduk, kontrol penduduk dunia. Ibu dokter kan banyak hubungan kerja dengan Gates Foundation, jadi Dr. Novi bisa langsung adalah orang yang terpercaya bisa menjelaskan hal ini, meluruskan conspiracy theory ini. Iya. Jadi ya kami bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation itu sejak tahun 2012. Jadi kebetulan yang diundang dari Bio Farma itu Direktur Utama Bio Farma, kemudian beliau mengajak saya. Jadi itu pertama kali kami membuka akses dengan Bill and Melinda Gates Foundation dan dari berbagai meeting, berbagai komunikasi dengan mereka, itu jelas sekali bahwa perusahaan itu mempunyai niat yang sangat baik begitu. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif yang bisa saya lihat begitu selama ini, dan benar-benar konsepnya adalah untuk kesehatan. Saya tahu bagaimana perjuangan Bill and Melinda Gates Foundation untuk kegiatan polio eradication yang ada di dunia saat ini. Itu perusahaan itulah atau institusi itu yang menjadi motornya. Kalau tidak, polio itu akan sangat sulit, dan sekarang hanya tinggal 2 negara. Jadi saya kok ya sedih begitu ya, orang-orang tuh kejam-kejam itu di luar sana gitu. Jadi banyak mengeluarkan teori yang tidak berdasar, termasuk yang katanya virus COVID ini sengaja dibuat, atau virus COVID ini bocor dari labnya di Cina, atau virus COVID ini ya seperti itulah begitu ya. Tapi itu tidak benar. Jadi selama ini kerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation itu sangat baik sekali dan tujuannya sangat mulia. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita minta mungkin last statement dari Dr. Novi. Sebentar, Eke ada nanya lagi nih, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak minum paracetamol sebelum suntik? Boleh sebenarnya Bu Eke, cuma kejadiannya sedikit banget kok gitu sebenarnya. Demam itu tuh hanya berapa persen, nggak nyampe 5%, sedikit sekali sih sebenarnya yang demam. Tapi kalau Dok, saya juga nggak demam kok, tapi baru suntik pertama, hanya sama dengan Kak Sri, pegel-pegel aja. Pegel-pegel, iya.
Kalau saya juga nggak demam, pegel di tempat suntikan saya mah. Iya. Terus salah bantal saat tidur, jadi pegelnya berkepanjangan. Iya, terima kasih dok, karena saya takutnya justru menghalangi kerjanya vaksin itu gitu. Kalau paracetamol diminum sebelum divaksin. Enggak sih ya? Bu. Sebenarnya kalau dari cara kerja paracetamol tidak mempengaruhi respon imun. Cuma cuma kalau diminum sebelum divaksin, maksudnya mungkin agak berlebihan juga ya, karena kejadian demamnya juga agak banyak-banyak juga, sedikit gitu. Betul. Terima kasih dokter. Jangan lupa alamatnya ya dok. Boleh. Satu lagi dong nanya, kalau kita habis divaksin nggak boleh dipijit ya? Saya dibilang dituju jam pijit-pijit loh katanya. Maksudnya jangan dipijit di daerah suntikannya. Iya, nggak boleh ya? Nggak boleh, biarin aja. Iya. Tempel uang 100.000 sembuh. Kurang ke. Yang mana lagi? Alasannya kenapa dok nggak boleh dipijit? Karena aku ingat waktu mama kan suster dulu tuh di Dubai. Iya, kalau aku ingat. Ya, kita kecil-kecil dulu kan disuntik terus tuh. Terus mama selalu bilang kalau sudah suntik dipijit-pijit biar cepat menyebar ke seluruh badan. Iya, kan kalau ilmu pengetahuan itu berkembang terus ya Kak. Jadi apa yang baik dulu belum tentu baik juga sekarang gitu. Jadi sekarang itu yang lebih berkembang itu ilmunya di bidang vaksinasi itu adalah farmakovigilannya. Jadi pemantauan dari efek samping. Justru jadi sekarang habis disuntik, daerah suntikannya jangan dipijit-pijit karena kan habis dimasukin jarum tuh. Bisa aja jarum itu misalnya sangat tipis memotong pembuluh darah, misalnya kan kita nggak bisa lihat dari luar ada pembuluh darah. Nah kalau dipijit-pijit takutnya si pembuluh darah tadi menjadi luka gitu dan akhirnya terjadi perdarahan jadi hematom gitu. Jadi sekarang sih rekomendasinya jangan dipijit-pijit. Oke, ada lagi? Hanya satu lagi boleh nggak? Boleh. Jadi kembali ke blood clot di AstraZeneca. Jadi kebetulan di Amerika sih nggak dapat AstraZeneca ya. Cuma buat mewakili teman-teman yang dapat AstraZeneca. Jadi apa dok gejala-gejala yang perlu kita waspadain untuk menghindarkan blood clot, dan apakah ada sistem di rumah sakit di Indonesia atau dokter-dokter di Indonesia yang cepat menanggapi, oh iya kamu kena blood clot, jadi begini penanganannya. Ya, jadi sebenarnya kalau sistem di Indonesia itu salah satu positifnya dari COVID-19 ini adalah sistem pencatatan dan registrasi imunisasi ini menjadi elektronik begitu dan berdasarkan KTP. Jadi sebenarnya setiap yang divaksin itu dia akan menerima semacam surat atau kertas atau kartu yang bertuliskan nomor yang dapat dihubungi, nomor telepon dan nomor WA bila dia merasakan suatu keluhan. Dan nanti bila dia menyampaikan nomor dan keluhan itu melalui WA tersebut, nah si petugas akan mengentrikan ke data dia. Jadi misalnya saya disuntik, kemudian saya merasakan keluhan apa, kemudian saya melapor berdasarkan nomor WA, nah nanti si petugas akan menginput di data saya bahwa saya mengalami hal ini, dan hal ini. Nah, untuk yang AstraZeneca ini dikatakan bahwa kalau merasakan nyeri kepala hebat dan nyeri perut hebat
pasca imunisasi itu segera melapor. Sebenarnya di Indonesia itu sudah ada sistem pelaporan KIPI yang menurut saya berjalan dengan baik. Jadi sebaiknya melapor karena nanti mereka akan mengisikan di sistem yang namanya electronic P-Care. Nah, di situ Komnas KIPI itu akan bisa memantau setiap hari, mereka akan memantau setiap kejadian, apalagi kalau dianggap itu suatu kejadian yang serius gitu. Oke. Oke, Dak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Dok, nambah tanya Dok. Ya, boleh. Merah putih itu tahun depan dah bisa Dok? Merah putih itu sekarang yang akan segera uji klinis itu yang dari Bio Farma dan satu lagi kerjasama Biotis dengan UNER gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita akan mulai fase 1 itu mudah-mudahan di bulan September. Harapannya tuh semester 2 tahun depan itu sudah bisa diproduksi. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke. Soalnya saya baca di berita katanya tahun depan awal udah Itu yang UNER kayaknya. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Satu lagi terakhir. Ya, satu lagi, Mangga. Kalau yang kemarin AstraZeneca yang anak muda meninggal itu kenapa ya? Nah, kebetulan saya nakut-nakutin nih. Kalau misalnya mengikuti statementnya Prof. Hingki di berbagai media, tuh beliau mengatakan data yang bisa diambil dari kasus itu sangat sedikit sehingga tidak bisa disimpulkan apakah terkait dengan vaksin atau enggak. Nah, kemudian mungkin kalau yang lihat berita kemudian dilakukan autopsi. Nah, ini belum ada Prof. Hingki belum memberikan statement lagi apakah sudah ada hasil autopsinya atau belum gitu. Tetapi hanya yang anak muda itu, kalau yang lain semuanya Prof. Hingki sudah memberikan statement bahwa itu tidak terkait dengan vaksin. Namanya siapa, Ki? Hingki. Prof. Itu panggilan sayangnya kayak saya dipanggil Opi. Namanya sebenarnya Prof. Hindra Irawan Satari. Hindra Irawan. Ya. Prof. Hindra Irawan Satari atau Prof. Hingki. Nah, itu biasanya dia setiap ada update, beliau akan mengeluarkan statement. Bisa juga dilihat di statementnya Kemenkes, kalau Dr. Siti Nadia, nah itu biasanya mereka sepaket gitu. Dr. Siti Media. Kasih, Wi. Ya. Sudah dari teman-teman? Kita tutup aja, kita minta last statement dari Dr. Opi. Dokter, silakan. Inkan ikut-ikutan deh. Kalau bukan anak rumbai nggak boleh. Bercanda. Iya, Bapak dan Ibu, pemerintah itu sudah berusaha menciptakan sistem yang sangat baik. Ini berarti nggak berlaku dengan yang berdua di Amerika ya. Jadi sudah ada 4 meja, ada sistem registrasi atau pendaftaran, kemudian data entry, kemudian penyuntikan, kemudian observasi 30 menit. Semua yang dirasakan, yang dikhawatirkan, komunikasikan ketika registrasi. Kalau memang kita tidak punya riwayat penyakit, ya bilang tidak. Tapi kalau punya riwayat penyakit, jangan ditutup-tutupi, terutama kalau yang terkait dengan hipertensi, kemudian autoimun, kemudian satu lagi diabetes mellitus, itu perlu dikomunikasikan. Kalau punya hasil gula darah terkini bisa dibawa, itu lebih bagus lagi. Kalau yang sakit autoimun jangan lupa konsultasi ke dokter, dan jangan lupa setelah vaksinasi komplit pun tetap harus menerapkan 5M.
Tadi kata Pak Erwan, jangan lupa berdoa, katanya gitu. Karena Tuhan juga yang menentukan, katanya. Oke, terima kasih banyak Dok atas waktunya, sudah bisa bergabung bersama teman-teman dari Ex-Youth CWS. Terima Iya, kasih sama-sama. buat waktunya, terima kasih buat pemaparannya, terima kasih buat ilmunya. Semoga kita bisa, teman-teman semua juga bisa menjaga prokes dengan 5M dan ilmu-ilmu yang didapatkan kita bisa terapkan juga, kita bisa ingatkan buat teman-teman yang belum divaksin supaya bisa segera divaksin. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Terima Terima kasih dokter. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Iya, Oh, sehat itu ada selalu. Harvey. Makasih. Iya. Mana Oke, ada Harvey? Harvey. Iya. Ya, cukup Lihat fotonya mana? boleh dibuka untuk difoto sama-sama. Oh, iya benar. Ya. Sebentar. Boleh dibuka wajahnya. Ah, Harvey wadahnya beda ya, Bang Harvey dari yang dulu. Saya nggak kenal nih kalau ketemu. Beda dong, yang udah jadi dokter ahli bedah kan. Iya. Ibu Yuli ada. Suaramu nggak kedengaran, Harvey. Yansen bisa dibuka, Yansen? Tadi ada Heri Badrus juga angkatanku. Udah Iya, saya selesai. foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Sangat informatif dan oke banget. Sama-sama, makasih. Selamat malam. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. Ayo. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Izin live. Thank you Dok. Thank you Dok. Nanti alamatnya chat ke Maida ya. Iya, siap.